hadis yang disebarkan, Pak. Hadisnya bunyinya begitu. Niyamus shaim al ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Pernah dengar hadis itu, Bu? Pernah, Ustaz. Itulah hadis yang kami amalkan setiap hari Ramadan. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, kata dia. Jadi kata ahli ulama hadis, Pak, hadis ini ternyata tak ada dalam kategori hadis sahih, hadis yang betul, tak ada kategori hadis yang lemah, dhaif. Terus di mana ketemunya, Ustaz? Ternyata dia muncul di hadis maudhu'at. Hadis palsu, Bang. Hadis pun ada palsu. Enggak hanya alamat aja yang palsu, Bu. Hadis pun palsu. Enggak hanya handphone pun yang palsu. Enggak hanya tas pun yang palsu. Hadis pun ada yang palsu. Kenapa hadis ini masuk kategori hadis palsu? Pertama, Nabi enggak pernah mengucapkan. Yang kedua, hadis ini membantah daripada esensi puasa. Apa nilai-nilai ibadah puasa? Orang kalau berpuasa Ramadan pasti fastabiqul khairat, Pak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Perhatikan, Pak, dimanapun kalau orang dah masuk Ramadan, baik pengurus masjid, ormas Islam, apapun persatuannya, majelis taklimnya, pasti bulan Ramadan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tah dia buat acara buka bersama, tah dia buat acara qiyamul lail di masjidnya, mungkin dia buat kajian duhanya yang sebelum Ramadan tak ada kajian duhanya. Di masjid, Pak, di Kota Pekanbaru ini hampir setiap sholat fardu Ramadan ada aja, Pak. Kajian qobla zuhurnya ada, kajian qobla puasanya, buka puasanya ada, ba'da tarawihnya ada, bahkan nanti kalau 10 akhir Ramadan qiyamul lailnya, tausiah ustadznya, ba'da subuhnya tausiah. Hampir setiap sholat fardu, Pak, ada aja kajian, Pak. Kenapa? Karena memang semangat dari Ramadan fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ada 1, 2, 3 orang yang bermaksiat, ada, tapi mayoritas orang ketika Ramadan pasti melakukan kebaikan, Pak. Sekarang pertanyaannya, tidur itu tak mendapatkan kebaikan bagi orang yang berpuasa, Pak. Dua. Yang ketiga, hadis ini terbantahkan dengan sejarah kejayaan Islam banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi Islam itu, Bu, jayanya hampir sebagian besar dalam sirah Nabawi itu ternyata banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Apa contohnya? Pertama, Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu perang yang dimenangkan oleh pasukan Nabi dan kaum muslimin. Perbandingannya, bukan jumlahnya, perbandingannya 1:10, Pak. Perbandingan. Artinya pasukan Nabi itu sedikit, sementara pasukan kafir Quraisy yang ingin membunuh pasukan Nabi Muhammad banyak, Pak. Ibu bapak yang Allah muliakan tahu jarak Nabi mengatur strategi menuju ke tempat perang Badar itu jaraknya 150 km, Pak. Ini Nabi nih mengumpulkan sahabat mau pergi ke tempat perang itu, jaraknya 150 km, Pak. Kalau tol Muara Fajar Pekanbaru ke pinggir, saya lewatnya Duri itu 76, saya hitung 76 km. Kalau ke Dumai berapa, Pak Haji? 130 ya? 120. Tak sampai 150, Pak. Nabi mengatur strategi menuju perang Badar 150 km. Saat itu Nabi berpuasa, sahabat lagi berpuasa, para mujahid fisabilillah lagi berpuasa, Pak. Bapak bayangkan kalau andai Nabi pernah mengucapkan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tentu Nabi akan katakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tidurnya lah kita. Ngapain kita perang? Kan tidur ibadah. Apalagi di bulan Ramadan. Tapi Nabi gak pernah mengucapkan itu. Nabi justru tampil untuk melakukan perang Badar. Dan perang Badar dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Kapan kejadiannya? Tahun kedua di Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Yang kedua, apalagi perang Andalusia, Pak. Ada seorang panglima soleh kala itu yang menjadi komandan. Namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini ada salah satu ungkapan yang sangat luar biasa yang dipopulerkan oleh beliau. Apa kata beliau? Membakar semangat pejuangnya. Wahai sahabatku, wahai pasukanku, jika kita maju lalu wafat, maka kita wafat syahid. Tapi kalau kita mundur, maka kita mati konyol atau sia-sia. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan?
Karena dibakar semangat pasukannya ini, maka saat itu kaum muslimin yang dikomandoi oleh Tariq bin Ziyad dimenangkan. Dan Islam waktu itu jaya selama 8 abad. 8 abad berapa tahun? 800 tahun lamanya Islam pernah jaya, megah, berdiri di tanah Andalusia. Andalusia itu di mana kira-kira, Pak? Saya tanya mahasiswa saya, tahu enggak Andalusia? Tak tahu, Pak. Anak-anak sekarang kan 2004 kelahirannya kan. Anak 2004. Kadang sejarah-sejarah tak tahu. Makanya kalau 30 September putarkan tuh PKI itu, Pak, biar tahu dia anak-anak tuh. Andalusia itu, Pak, Andalusia itu Spanyol sekarang. Tahu Spanyol? Tahu Pak. Spanyol tahu apa? Itu Pak, Real Madrid sama Barcelona, itu yang tahu mereka. Makanya dulu Spanyol tuh nama negerinya dulu Andalusia. Dan Islam pernah jaya. Dan kapan kejadian Islam jaya itu? Di bulan Ramadan. Mesir yang ketiga. Mesir itu Pak dikenal dengan sebutan Ashir min Ramadan. Ashir 10, Ramadan 10 Ramadan. Apa yang terjadi di tanah Mesir? Dulu orang-orang Yahudi itu Pak. Yahudi itu suka mencaplok tanah Mesir. Orang Yahudi itu penyakit bukan dari sekarang aja mencaplok tanah Palestina. Tapi dari dulu Pak, dia mencaplok tanah Mesir. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia melarang klub Israel Pak datang ke Indonesia. Gubernur Bali aja udah membuat larangan Pak. Bola under 20 itu. Jadi orang Yahudi itu Pak mencaplok tanah Mesir. Lama-lama masyarakat Mesir ini bersatu dia Pak. Bersatu dia. Gimana caranya kita hancurkan, kita keluarkan orang Yahudi dari tanah kita. Bersatu mereka, akhirnya pasukan Yahudi itu lari terbirit-birit dan dimenangkan oleh pasukan Mesir. Kapan kejadiannya? Ashir, artinya 10 bulan Ramadan. Kalaulah orang Mesir itu pernah mendengarkan hadis Nabi, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tentu mereka lebih memilih tidur dibandingkan ikut perang mengusir Yahudi. Tapi mereka justru tampil untuk memilih mengusir Yahudi dibandingkan tidur. Yang terakhir, Perang Badar bulan Ramadan. Perang Andalusia bulan Ramadan menang. Mesir bulan Ramadan. Bagaimana dengan negara Kesatuan Republik Indonesia? Tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia diproklamirkan, kala itu bertepatan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriyah. Kala itu Pak, pahlawan kita yang muslim ketika melihat sangsaka merah putih, mereka lagi berpuasa. Saat itu anak-anak yang sudah balik, yang ikut apel upacara melihat bendera kita berdiri tanggal 17 Agustus kemarin 1945, mereka yang muslim lagi berpuasa. Bung Hatta lagi berpuasa. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau andailah pahlawan kita muslim di Indonesia pernah mendengar hadis Nabi, tidurnya orang berpuasa ibadah, tentu mereka lebih memilih tidur dibandingkan capek-capek memproklamirkan negara ini. Tapi mereka nggak pernah dengar itu. Mereka justru tampil untuk memberikan Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Jangan sampai sehari sepanjang hari Ramadan tidur aja kerjaan Pak. Tidur aja kerjaan. Bangun selesai subuh nih tidur. Azan zuhur bangun, masih mending dia bangun. Habis itu salat zuhur dia. Selesai salat zuhur tidur lagi. Habis asar bangun lagi. Habis itu tidur lagi. Menjelang beduk bangun lagi. Saya khawatir nanti kayak lagu Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur, tidur lagi. Nah, tidur dah sekarang Pak. Tak bangun-bangun dia. Husnul khotimah dia maksudnya. Tapi Ustaz, kalau andai kami tengantuk-ngantuk lah misalnya, masa subuh nih setengah ngantuk-ngantuk, kan kami qiyamul lail tadi, kedahnya lah kan. Kita kan qiyamul lail, tahajud kami jam 2 tadi. Bengkak kaki kami Ustaz kan. Sahurlah kami. Ngantuk tertidur sebentar Ustaz, 30 menit. Berarti batal dong puasa. Tidak, yang saya maksud ini sepanjang hari Ramadan tidur aja Pak. Tapi kalau seandainya tergintur sebentar untuk mencas badan kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya, enggak masalah. Itu pun nafas kita dinilai ibadah. Tapi jangan sepanjang hari, Pak. Jangan sepanjang hari.
Jangan samakan Bapak Ibu, kan Ustadz bulan Ramadan jadi malaslah bekerja. Sebelum Ramadan kerjanya rajin, masuk Ramadan nggak mau kerja, itu nggak betul. Ramadan dengan sebelum Ramadan kita bekerja, masuk jam 8 kan. Sekarang Ramadan tiba-tiba masuk juga kantor jam 8, jangan malas, tetap juga bekerja. Itu maksudnya Pak. Saya nanti sampaikan Bapak Ibu, jangan khawatir kita masuk kategori hadis Nabi itu. Yang berapa banyak orang berpuasa tapi tidak dapatkan nilai ibadah puasanya. Tapi yang ia dapat hanya lapar dan haus saja. Nah, itulah orang-orang yang ketika mendapati bulan suci Ramadan, dia masuk orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, karena kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan ini, maka ada tradisi yang selalu dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk mengisi Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan lagi, sekali lagi ibu bapak, kita berjumpa dengan Ramadan 1445 tahun yang akan datang. Atau mungkin boleh jadi belum selesai Ramadan tahun ini Allah panggil kita, Pak. Kemarin sebelum Ramadan, Pak, saya ceramah menyambut bulan suci Ramadan di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Rumah sakit. Jadi pengurusnya ini bilang, Ustadz, ini ceramah dekat-dekat pasien. Saya bilang, saya ceramah itu sama orang sehat, saya bilang. Kalau yang sakit itu biarlah tupoksinya dokter. Apalagi yang sudah terbaring sakit, paling saya hanya bisa memberikan semangat dan ayat-ayat setawar dingin, kata orang Melayu. Terus ke siapa Ustaz ceramahnya? Ke pengunjung. Apalagi pengunjung yang menginap. Baik Ustaz, ini ceramah menjelang Ramadan kepada para pengunjung. Jadi ibu bapak, ada pengunjung ini Pak, nggak tahu nilai agama, tapi dia menjaga pasien sampai-sampai pasiennya ditinggalkannya sholat. Jadi hati-hati Pak, kalau andai ada orang tua kita yang terbaring sakit sekarang di rumah sakit, lalu kita yang menjadi penunggu malam si pasien, jangan sekali-kali kita sebagai penunggu itu, jangan sekali-kali kita abaikan dan tidak ingatkan kepada pasien untuk tidak sholat. Ini banyak Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang nunggu pasien, bermalam pasien, mak bapaknya terbaring sakit, diinfus, nggak bisa ke kamar mandi, buang air pakai pempes, tapi dibiarkannya emaknya tak sholat Pak. Padahal waktu kita kemarin Isra Mi'raj, kan di masjid kita buat Isra Mi'raj, setiap ustadz cerita Isra Mi'raj ujung-ujungnya apa? Sholat kan? Sholat. Sholat itu Bapak Ibu amalan yang tak bisa ditawar-tawari. Jadi kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, paling terakhir dengan isyarat hati atau mata. Jangan sampai kita yang menunggu, yang sehat ini Pak, menunggu si pasien, maka si pasien dibiarkan nggak sholat Pak. Padahal dia masih nyawanya bersebati dalam tubuhnya. Nyawanya masih di badannya Pak. Jadi kalau nyawa orang masih dalam badannya, maka dia wajib untuk sholat Pak. Terus Ustaz gimana Ustaz? Kalau seandainya emak kami sudah terbaring sakit di rumah sakit, lalu kami sebagai penunggu mengingatkan dia sholat. Maka ibu bapak, kalau dia nggak bisa tersentuh air lagi, karena masih terbaring sakit di rumah sakit, di atas kasur maksudnya, maka kita yang menunggu ini wajib kita ingatkan dia untuk sholat. Caranya gimana? Tayamumkan dia. Ini ambil debu yang halus. Biasanya bapak haji yang umroh atau yang udah pernah haji tahu lah tuh. Jangan debu yang tebal itu Pak. Makin parah sakit nanti. Yang halus. Letakkan dulu 2 telapak tangannya. Kita Pak yang sehat Pak. Letakkan tangan. Habis itu ambil lagi ada di meja agak debu-debu sedikit. Letakkan di wajahnya. Gimana bilangnya? Mak, udah azan zuhur nih. Udah waktu zuhur nih. Kita sholat yuk. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak taqdim qasar karena Allah Ta'ala. Boleh. Jadi karena dia sakit, dia dapat bonus rukhsah namanya. Jadi kalau ada kita yang sekarang sakit, orang tua kita terbaring sakit sekarang nih, yang menunggu nanti malam, ingatkan. Besok, ingatkan. Pak, udah zuhur nih, yuk kita niat. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak taqdim qasar di waktu zuhur karena Allah Ta'ala. Kalau udah goyang-goyang bibirnya Pak, udah biarkan aja, lagi sholat deh tuh. Tunggu 2 menit. Pak,
Pada selesai kan sholat zuhur, sekarang niatkan sholat asar. Sengaja aku sholat asar 2 rakaat jamak takdim qasar di waktu zuhur karena Allah Ta'ala. Goyang-goyang bibirnya Pak. Ada, biarin ya. Udah selesai Pak, udah alhamdulillah. Tidur dia karena efek obat, efek bius, bangun jam 9 malam dia. Mak, kita sholat lagi yuk, sholat isya. Tayamumkan lagi dia. Karena dia kan nggak bisa berjalan nih, karena dia diimpus, udah di atas kasur aja. Tayamumkan, letakkan 2 telapak tangan, lalu aja. Niatkan sholat isya. Sengaja aku sholat isya 2 rakaat jamak takhir qasar di waktu isya karena Allah Ta'ala. Goyang-goyang nih bilang, lagi sholat itu. Tinggalnya. Selesai 2 menit, kita sholat maghrib lagi ya. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat. Karena sholat maghrib itu 3 rakaat nggak boleh di jamak kosorkan, nggak ada 1,5 rakaat loh. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat jamak takhir karena Allah Ta'ala. Goyang-goyang bibirnya, ada tuh. Selesai sholat udah Pak, kita terbebas. Itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Esensi orang ketika Ramadan, semua aktivitas ibadah ada di Ramadan. Coba perhatikan Pak. Di luar Ramadan jarang kita temukan orang setelah sholat isya rame-rame sholat sunnah berkali-kali Pak. Ada nggak di luar bulan suci Ramadan? Nggak ada. Tapi kenapa kok sampai di bulan Ramadan orang nggak mau sholat? Tapi Ustadz kan sakit, nggak ada alasan Pak. Meskipun sakit kita yang sehat, ingatkan dia Pak. Jangan sampai masuk Ramadan ini ternyata hanya dapat lapar dan haus. Coba Bapak Ibu yang Allah muliakan, temukan di luar Ramadan ada nggak orang rame-rame Pak? Sebelum sholat fardu rame dia datang sholat di masjid? Jarang Pak. Ada nggak orang rame-rame di luar bulan suci Ramadan rame-rame mereka itu berinfak besar-besaran Pak? Jarang Pak. Ada Ramadan. Panggil anak yatim ada di Ramadan. Panggil orang-orang yang membutuhkan ada di bulan Ramadan. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita terampil lidah kita ini untuk membaca Al-Quran ramai-ramai di bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan tadarus. Berapa banyak sekarang selesai sholat tarawih bersaut-sautan sound system sana dengan sound system sini. Buat apa? Tadarus. Tapi ada nggak kita temukan di luar Ramadan? Tidak ada Pak. Maka Ramadan ini disebut dengan madrasatul ula. Pendidikan pertama untuk kita bisa keluar di bulan suci Ramadan. Tetap yakini, lakukan apa yang kita lakukan ketika Ramadan. Maka Bapak Ibu yang kemarin haji itu 40 hari. Sebenarnya itu pendidikan Pak. Itu training Pak. Itu pelatihan itu Pak. Ramadan juga begitu Pak. 40 hari. Orang sholat Jumat Pak. Jamaah haji itu sholat Jumat. Sholat Jumat jam 12.30. Datang dia ke Masjidil Haram tuh Pak jam berapa? Jam 9 Pak. Paling mentok jam 10. Jam 10 tuh udah nggak ada lagi bus sholawat. Pakai taksi lah dia. Bayangkan jam 10 pagi sholat Jumat jam 12.30. Ada nggak kita jumpai orang sholat Jumat seperti itu? Paling dah naik khotib baru datang dia. Masih syukur lagi. Udah takbiratul ihram si imam tuh baru datang dia. Tapi sebelum itu di tanah suci kita rame-rame Pak. Jam 10 baru datang. Sama Ramadan ini pendidikan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan puasa tapi ibadah yang lain tidak dipikirkan. Maka alhamdulillah saya senang dilihat ini beberapa nama-nama yang ada donatur yang menyumbangkan. Karena inilah yang menjadi bekal kita Bapak Ibu yang Allah muliakan untuk bisa melakukan kebaikan keluar di bulan suci Ramadan. Itulah predikat yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu Pak, predikat yang langsung Allah memberikan Pak. Kalau anak-anak yang dapat gelar sarjana, siapa yang memberikan gelarnya? Kampus. Kampus. Sarjana pendidikan, kampus yang ngasih gelar. Orang dapat gelar guru besar, kampus yang memberikan gelar tersebut Pak. Tapi takwa, Allah yang langsung memberikan. Loh Ustaz, kalau Allah gimana dong kita bisa mendapatkan ciri-ciri sebagai orang yang bertakwa? Ulama Pak memberikan klasifikasi tentang huruf takwa. Taqwa, ta, qaf, waw, ya. Takwa. Ta yang pertama, ini udah habis ya? Belum kan? Masih lama lagi kan? Kan sekarang hari terjepit nasional kan? Masih lama. Kan lagi pula nggak ada sarapan pula kan? Sikit aja Pak. Takwa, tawadu. Apa itu tawadu? Orang rendah hati.
Jadi ciri orang mendapatkan nilai takwa, pasti dia memiliki rasa tawadu, rendah hati. Dia saling menghormati kepada orang tua. Rendah hati bukan dia merendahkan diri. Beda Pak ya, rendah diri dengan rendah hati. Rendah hati, tawadu dia. Anak dengan orang tua dia rendah hati. Sangat tidak mungkin seseorang memiliki predikat takwa kalau dalam dirinya memiliki tinggi hati sifatnya. Gak mungkin. Jadi ciri orang mendapatkan takwa, pertama tawadu dia. Yang kedua, apa itu? Qanaah. Qanaah. Qanaah itu orang yang rela merasa cukup apa yang Allah berikan. Hari ini dia dapat rezeki sekian, dia merasa bersyukur Pak. Ya Allah, alhamdulillah aku dapat rezeki sekian. Dia nggak akan berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang ternyata yang ia dapat itu subhat. Itu orang qanaah. Cukup aja dia. Cukup punya mobil 2, rumah cukup punya rumah tingkat 2, cukup punya Harley Davidson, itu cukup namanya itu Pak. Yang ketiga apa? Wow. Wow itu apa? Warok. Warok itu apa? Orang yang memikirkan akhirat, dia pikirkan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunia, tapi dia nggak lupa dunia. Dunia ini sebagai jalan jembatan dia untuk dia tujuan akhirnya yaitu akhirat. Ini yang berat itu Pak, warok. Jadi kalau kita bekerja nih Pak, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Karena kehidupan yang paling lama itu akhirat. Maka disebut akhirah. Akhirah itu apa? Abadan, abada. Selama, lama. Tak ada batas. Maka disebut dengan akhirah. Bukan akhir. Akhir itu ada batas. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari punya akhir. Tahun berapa dia meninggal? Itu akhir dia. Tapi kalau akhirat Pak, nggak ada batas. Tapi bisa ulama mendefinisi, memberikan perbandingan satu hari di akhirat itu ka'alfi sanah mimma ta'udun. Itu yang dibacakan Imam tadi waktu surah As-Sajdah. Satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari. Kalau 24 jam di akhirat sana berapa tahun di dunia Pak? 24 jam. 1000 tahun. Karena kan 24 jam itu satu hari. Kalau 3 jam di akhirat, karena kan 24 jam 1000 tahun. 3 jam di akhirat, saya hitung kemarin sama dengan 125 tahun di dunia. Di dunia. 2 jam di akhirat sana sama seperti 84 tahun di dunia. 84. Ada orang usia 84 tahun, Pak. Masih ada. Tapi udah nggak bisa lagi main futsal kan. 1 jam di akhirat sana berapa tahun di dunia? 42 tahun di dunia. 1 jam, Pak. 1 jam di akhirat sana sama seperti 42 tahun di dunia. Kalau 60 menit di akhirat sana sama dengan 42 tahun di dunia. Maka orang yang memiliki sifat warok, dia tahu bahwa kehidupan dunia hanya seperisai saja. Membawa dia kepada kehidupan akhirat. Jadi Pak, kita beribadah di dunia ini, kita bersedekah, niatkan karena Allah. Karena ada kehidupan setelah ini. Itu yang membedakan orang beriman dengan orang tak beriman. Orang tak beriman itu Pak, kenapa ya Ustadz ya? Ada ibu-ibu kemarin nanya Ustadz ya. Orang tuh tak pernah nyembah Allah, tapi kaya 7 keturunan dia. Ingat. Dia Allah kayakan hanya di dunia cuma 1,5 jam saja. Loh kok 1,5 jam? 1,5 jam. 1 jam tadi 42 tahun dunia. Kita ambil sampel usia Nabi 63 tahun. Maka Nabi pernah mengatakan hidup ini baina sittin wa sab'ina sanah. Antara 60 sampai 70 tahun kehidupan kita ini. Jadi kalau 60 atau 70 tahun sama dengan 1,5 jam. Sebentar nggak Bu 1,5 jam? Sebentar. Nonton sinetron Ikatan Cinta habis dah 1,5 jam. Nonton drama Korea habis dah. Maka orang warok itu dia memikirkan akhirat lebih dominan tapi tak dilupakan dunia. Hati-hati jangan sampai seperti pahamnya Qadariyah Pak. Kita ahli sunnah. Qadariyah itu begini. Adalah semua hidup kita ini kan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Udahlah malaslah bekerja. Toh juga udah ditulis di Lauhil Mahfuz kalau aku kaya. Nah, itu orang Qadariyah Pak. Berjalan dia di jalan raya, kalau Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz aku mati juga nih. Tapi kalau enggak. Nyebrang dia tanpa hati-hati Pak. Itu enggak betul, itu Qadariyah namanya.
Kita itu ahli sunnah. Jadi orang warok memikirkan akhirat. Dan yang terakhir, karakter daripada orang bertakwa itu adalah yakin. Yakin semua yang apa dia dapat di dunia ini, Pak. Yakin dia itu semua dari Allah. Hari ini dapat ujian kita, yakini saja. Ini cara Allah untuk menguji saya mendapatkan predikat iman dan takwa. Karena kata Allah, aku tidak akan mungkin menguji seseorang itu beriman, pasti akan aku uji terlebih dahulu, Pak. Saya nggak hanya bicara aja, Pak. Saya, mungkin Bapak juga pernah diuji. Begitu cara Allah untuk menaikkan derajat seseorang. Hari ini kita diberikan rezeki, yakin ini rezeki dari Allah. Jangan dikatakan rezeki ini milik kita. Orang Jabariyah hati-hati, Pak. Tadi saya bilang Qadariyah, ada lagi Jabariyah. Jabariyah itu apa? Dia bekerja, dapat duit banyak, dia bilang ini bukan dari Allah, tapi karena usaha saya. Itu Jabariyah. Kalau kita dapat rezeki, bilang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu salah satu cirinya itu, Pak. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini mendapat predikat takwa. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.